ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia, maka Dia jadikan ilmu dan hikmah di dalam lapar, dan menjadikan bodoh dan maksiat di dalam kenyang. Dan Ia kuat ketika perutnya lapar, dan Ia lemah ketika perutnya kenyang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbekal nafsu pula, manusia dapat menjalankan kehidupannya secara wajar sebagai makhluk hidup yang hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, menikah, dan lain sebagainya, itu semua melibatkan nafsu di dalamnya. Karena itu, secara alamiah, nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Namun demikian, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu, dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Manusia tidak diperintahkan untuk memusnahkan nafsu, namun nafsu harus memegang kuasa penuh atasnya agar selamat dari jebakan dan godaan-godaannya yang menjerumuskan. Pilihannya hanya dua, apakah kita menguasai nafsu atau justru diri kita yang dikuasai oleh nafsu. Dua pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebahagiaan hakiki atau tidak. Yang mulia Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu pernah mengatakan dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Seorang murid thariqah hendaknya bisa menguasai nafsunya itu, diantaranya dengan sedikit bicara atau tidak bicara dan tidak diam, kecuali seperlunya sesuai dengan tuntunan syariat. Dan hendaknya ia menutup rapat-rapat segala bentuk pembicaraan yang sia-sia dan mengandung dosa seperti bergosip, menggibah, memfitnah, menghina, mencela, berdusta, bercanda yang berlebihan, dan lain sebagainya. Mulut kita ini harus benar-benar dijaga dari pembicaraan yang tidak baik, tidak berguna, dan sia-sia. Kalau kita mampu menjaga mulut kita dari nafsu, insya Allah apa yang keluar dari mulut kita sifat yang terpuji dan mulia. Yang mulia Syekh Bishr Ibnu Hadis radhiyallahu beliau berkata, jika engkau ingin bicara maka diamlah, dan jika engkau diam maka bicaralah, sebab berbicara merupakan nafsu dan menampakkan sifat-sifat terpuji. Bahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Yang Mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, beliau sering meletakkan batu di mulutnya, tujuannya agar tidak banyak bicara. Kalau beliau ingin bicara yang tidak berguna, maka beliau segera mengambil batu dan meletakkannya di mulutnya. Itu sebagai perbuatan baik dan bernilai sunnah, karena Yang Mulia Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, berapa banyak manusia terjerumus ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka hanya karena ucapan lisan mereka. Di samping seorang murid thariqah harus menjaga lisan, juga harus sering menahan lapar sesuai dengan petunjuk syariat. Perbuatan ini merupakan salah satu rukun yang utama dalam thariqah, sebagaimana syariat menjadikan wukuf di Arafah sebagai rukun yang paling utama dalam ibadah haji, dan para ahli thariqah pun menjadikan lapar sebagai rukun dalam thariqah. Dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah disebutkan bahwa menurut para ahli thariqah, rukun-rukun thariqah itu ada 4 macam. Di antaranya lapar, ujlah atau mengosongkan diri, tidak tidur malam, dan sedikit bicara. Jika seorang santri atau murid thariqah suka menahan lapar, maka ia dapat melakukan ketiga rukun yang lain dengan mudah. Jika seorang murid suka menahan lapar, maka ia akan sedikit bicara, sedikit tidur, dan suka mengasingkan diri dari manusia.
Ada sebuah puisi yang ditulis oleh seorang ahli thariqah, dan isi bait puisi itu adalah: rumah kewalian mempunyai 5 pondasi. Di dalamnya para wali abdal bersikap diam, mengasingkan diri dari manusia, lapar, tidak pernah tidur malam, dan pandai menjaga diri. Yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati adalah senang tidur, senang istirahat, dan senang makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mulia Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu, beliau berkata, pondasi yang paling pokok di dalam thariqah adalah menahan lapar. Sebab mereka para ahli thariqah tidak akan memperoleh sumber-sumber hikmah kecuali dengan menahan lapar. Mereka mengurangi porsi makannya sedikit-sedikit sampai hanya makan sesuap makan dalam sehari semalam. Bahkan di antara mereka ada yang hanya makan sebuah kurma, atau sebiji buah badan, atau sebuah kismis. Dan yang sangat luar biasa adalah yang dilakukan oleh yang mulia Syekh Abu Usman Al-Maghribi. Beliau hanya makan sesuap makan setiap 6 bulan sekali. Bagi kita, mungkin tidak akan mampu melakukan seperti beliau. Jangankan makan 6 bulan sekali, makan sehari 2 kali saja, bagi kita masih terasa kurang. Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau semuanya sudah izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita juga pasti bisa dan mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh para ahli thariqah. Yang mulia Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyat, beliau mengatakan, kami mendengar berita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu, maka Dia berfirman kepadanya atau kepada nafsu, siapakah aku? Nafsu menjawab, siapakah aku? Dengan jawaban pembangkangan si nafsu seperti itu, sehingga akhirnya si nafsu ditempatkan di lautan lapar selama 4.000 tahun. Setelah si nafsu ditempatkan di lautan lapar selama 4.000 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, siapakah aku? Nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku. Lapar adalah alat spesial untuk menundukkan nafsu. Tanpa dididik oleh lapar, si nafsu selamanya akan makin kuat, makin keras, dan makin merajalela mencelakakan diri kita. Oleh karena itu, bagi murid thariqah, terkhusus murid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang di bawah bimbingan yang mulia Parsyabanom, kita harus dan wajib belajar menahan lapar, baik dengan cara porsi makan dan minum kita dikurangi, atau dengan cara melakukan puasa sunnah. Yang mulia Syekh Sahal Ibnu Abdillah At-Tusturi radhiyallahu, beliau tidak makan sesuap makan pun kecuali setelah menahan lapar selama 15 hari. Dan jika bulan Ramadan telah tiba, maka beliau tidak makan sesuap pun sampai setelah melihat hilal bulan Syawal. Dan selama di bulan Ramadan, beliau hanya berbuka seteguk air saja. Ia berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia, maka Dia jadikan ilmu dan hikmah di dalam lapar, dan menjadikan bodoh dan maksiat di dalam kenyang. Dan ia kuat ketika perutnya lapar, dan ia lemah ketika perutnya kenyang. Yang mulia Syekh Abu Sulaiman Asdaroni radhiyallahu, beliau berkata, kunci menggapai dunia adalah kenyang, dan kunci menggapai akhirat adalah lapar. Yang mulia Syekh Abdul Wahab Asy'aroni dalam kitab Al-Minahus Saniyah menjelaskan bahwa maksud dari perkataan ini adalah Allah memberikan ilmu dan kebijaksanaan atau hikmah pada orang-orang yang berpuasa, dan menjadikan kebodohan dan tindakan kemaksiatan pada mereka yang kenyang. Makan kenyang dan nafsu adalah 2 komponen yang saling mendukung. Terkait hal ini, menurut beliau, hal pertama yang penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah melalui puasa. Nafsu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya.
api yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar manakala bahan bakar disuplai tanpa batas. Untuk memadamkannya, perlu strategi untuk mengurangi bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Secara luas, berpuasa juga bisa dimaknai menahan diri dari berbagai keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting, meskipun halal. Contoh lain, menyisihkan harta untuk membantu orang lain yang butuh ketimbang untuk membeli perhiasan dan sejenisnya. Sikap-sikap seperti ini dalam jangka panjang akan menjauhkan hati manusia dari sikap tamak, cinta dunia, mau menang sendiri, egois, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang lebih baik dibarengi dengan melaksanakan puasa sunnah. Menurut Yang Mulia Imam Al-Ghazali radhiyallahu, menahan makan secara berlebihan membantu menaklukkan syahwat dan maksiat, karena akar perbuatan buruk seringkali bersumber dari makanan.